Saya sama sekali tidak bercita-cita sedikit pun untuk menjadi seorang Kristen, amit-amit lah, seperti itu dalam kehidupan saya. Pokoknya ya saya tetap berpegang teguh. Waktu berjalan waktu, sedikit-sedikit pertanyaan, mulai ada artinya gini. Kadang-kadang saya suka bingung, misalkan gini, saya bukannya menghina atau menyindir pertanyaan dalam hati saya saja. Misalkan dibilang rambut adalah mahkota wanita. Cuman kalau memang itu rambut mahkota wanita, kenapa harus ditutupi? Seperti itu kan. Terus kemudian ditanyakan juga, oh itu untuk menutupi aurat. Ya, saya juga bertanya, apakah mulut, hidung, kuping itu aurat? Setahu saya sih bukan, tapi ya udahlah. Kita lihat pertanyaan dalam hati aja sih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Bani Birowo. Saya lahir besar itu di Jakarta. Dari kecil besar sampai menjelang tua sekarang ini saya di Jakarta terus. Saya terlahir dari keluarga Muslim semua. Tidak ada satupun saudara kandung, sepupu, ponakan yang bukan Islam lah, kasar seperti itu. Semua kita dari keluarga Muslim seperti itu. Semuanya. Masa kecil saya terlahir dari keluarga sebenarnya keluarga yang cukup harmonis lah. Tidak ada masalah antara orang tua saya, juga dengan hubungan dengan adik kakak saya, itu semua baik-baik saja, keluarga harmonis lah. Ya puji Tuhan seperti itu. Dan saya juga ditanamkan untuk beribadah sampai pernah waktu kecil manggil guru ngaji lah ke rumah seperti itu. Dan setiap bulan puasa biasanya saya ingat waktu masih kecil itu selesai sahur saya pergi ke Langgar bertemu sama teman-teman, habis itu kita jalan-jalan lah waktu itu sampai jam 6 waktu masih kecil ya. Kebetulan sekarang juga pas bulan puasa ya, saya ingat bulan puasa seperti itu kebiasaan kita. Terus juga menjelang buka puasa lari ke Langgar, kita cari bukaan yang gratisan, maklumnya masih anak-anak kan itu ya, seperti itu. Biasanya sih kita waktu itu memang hampir sering nggak tidur tuh kalau habis taraweh menjelang sahur. Ya nggak setiap hari tapi sering nggak tidurnya. Yang namanya waktu itu kita, terutama kalau dikasih libur sekolah waktu masih kecil itu, biasanya habis taraweh kita nongkrong bareng, ngumpul sama anak-anak lain, anak kampung lah ya, jalan-jalan, terus paling nunggu sebentar sahur, baru habis sahur baru tertidur itu. Terus kemudian saya beranjak lah sekolah sampai SD, SMP, SMA, dan kuliah. Semuanya itu di Jakarta. Saya juga menjalankan apa yang diperintahkan dalam iman saya dahulu, termasuk kewajiban sholat, terus puasa, dan lain sebagainya. Hanya satu yang saya tidak atau belum saya lakukan, yaitu melakukan ritual ibadah haji. Itu belum, karena kan menyangkut biaya yang sangat tinggi. Nah, kebetulan juga saya pada saat waktu kecil itu saya hobi musik, saya suka main gitar, main band-bandan lah seperti itu. Sampai kuliah juga saya lebih banyak latihan bandnya daripada belajarnya. Kadang-kadang saya mau latihan band bilangnya mau belajar bersama pelatihan band, tapi seiring dengan waktu lama-lama saya nyadari bahwa bakat saya kurang lah ternyata untuk main musik. Akhirnya saya stop, sehingga sekarang saya udah nggak fokus di musik lagi, saya fokus di yang lainnya di pekerjaan itu. Kemudian saya kuliah ambil jurusan elektro di salah satu universitas swasta lah di Jakarta. Setelah itu juga saya juga bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan asing lah, perusahaan Eropa mayoritasnya, yang bergerak di bidang listrik. Pada saat saya masih di agama sebelah, itu saya paling memegang teguh iman saya. Hati gini, ya waktu itu saya masa-masa remaja juga masa-masa untuk mencari jodoh ya, dimana itu pada saat itu saya punya prinsip secantik-cantiknya wanita, kalau bukan muslim saya nggak ada minat untuk tertarik sama sekali, enggak. Saya pegang teguh terus itu iman saya itu, karena saya tetap berpegang landasan seperti itu. Dan bahkan saya punya prinsip, saya mendingan mati ditabrak mobil lah ketimbang pindah agama jadi Kristen. Saya seperti itu waktu itu, karena ya seperti halnya kita kaum muslim itu kan sudah didoktrin dari kecil bahwa kita adalah agama yang terakhir dan penyempurna. Saya juga waktu itu suka bingung sama orang Kristen, ibarat kata kayak undang-undang ya, agama kayak undang-undang.
ini ada undang-undang yang baru, kenapa mereka masih pakai undang-undang yang lama? Mereka kan ngaco gitu, saya pikir seperti itu dulu lah pada masa perjalanan hidup saya itu. Gitu. Terus kemudian dalam dunia kerja pun saya juga jujur aja, saya paling males kalau punya atasan yang non muslim. Memang dalam kehidupan hari-hari kita tetap harus toleransi, tapi dalam hal-hal tertentu tetap ada batasnya lah. Artinya kita harus tetap milih pemimpin yang muslim. Nah, kalau itu kita males lah, nggak boleh, haram seperti itu. Itu yang prinsip yang saya tanamkan di dalam kehidupan saya. Di dalam keluarga pun saya juga waktu itu mengambil jurusan teknik hanya karena ya orang tua saya menganggap bahwa saya tidak sanggup kuliah teknik, tapi ya saya nekat aja meskipun ternyata sulit ya jurusan teknik, hanya banyak matematika, fisika seperti itu. Saya tertatih-tatih sehingga akhirnya ya saya puji Tuhan lulus juga seperti itu. Terus kemudian waktu berjalan sampai waktu itu saya sebenarnya agak-agak ini ya dalam kecil hati, saya diharuskan mempercayai sesuatu di mana saya tidak ngerti artinya. Kita hanya tahu dari apa kata guru agama kita, ya pokoknya manut aja lah, ikuti ya. Saya tetap ikuti lah, namanya iman ya, akidah itu harus kita pegang teguh sampai akhir hayat. Itu yang saya pegang, dan saya sama sekali tidak bercita-cita sedikit pun untuk menjadi seorang Kristen, amit-amit lah seperti itu dalam kehidupan saya. Pokoknya ya saya tetap berpegang teguh. Berjalan waktu, sedikit-sedikit pertanyaan mulai ada artinya gini. Kadang-kadang saya suka bingung, misalkan gini, saya bukannya menghina atau menyindir, pertanyaan dalam hati saya saja. Misalkan dibilang rambut adalah mahkota wanita. Cuman kalau memang itu rambut mahkota wanita, kenapa harus ditutupi? Seperti itu kan. Terus kemudian ditanyakan juga, oh itu untuk menutupi aurat. Ya, saya juga bertanya, apakah mulut, hidung, kuping itu aurat? Setahu saya sih bukan, tapi ya udahlah, kita nyari pertanyaan dalam hati aja sih seperti itu. Tapi saya tetap ya telan aja sebagai kepercayaan iman saya, karena gimana pun akidah tetap harus kita pegang teguh gitu. Waktu berjalan, makin kemari ya tiba-tiba ya mungkin ya sekitar tahun 2016. Nah jujur aja saya waktu itu sebenarnya aktif di dunia relawan. Waktu itu zamannya Pilgub DKI lah, zamannya Ahok tuh, gubernur. Nah di situ kan timbul tuh Islam yang kaum cingkrang seperti itu, dimana banyak juga kawan-kawan kita, saya Muslim pun juga sebenarnya tidak menyukai mereka, karena belakangan ini jujur aja semenjak tahun 2000-an kalau kita perhatikan itu aliran Islam ya garis keras itu mulai kelihatan ya, dimana gerombolan kayak FPI, terus Darut Tauhid dan lain sebagainya kan mulai muncul, di mana mereka sangat keras lah mengusik itu rasa persatuan dan toleransi yang ada selama ini. Dan saya pun juga waktu itu juga masih Muslim, juga merasa terganggu dengan kehadiran mereka, termasuk mereka suka sweeping restoran lah di bulan puasa, melakukan seolah-olah hukum milik mereka seperti itu. Terus kemudian tragedi 911, itu saya kaget juga itu, seperti itu kan, jihadis itu. Terus kemudian juga bom Bali dan sebagainya. Terus yang peristiwa di Sarinah kan ada juga tuh, yang di Starbucks tuh. Banyaknya kekerasan itu makin membuat pertanyaan-pertanyaan besar dalam hati saya ya. Dalam hati saya, ini kenapa kok begini gitu loh. Kan saya sebagai Muslim ya malu lah. Artinya kok Islam mereka rusak seperti itu. Kita sebagai Muslim coba meredam bahwa itu mereka adalah ya mereka kurang dalam agamanya lah dan sebagainya. Peguruan itu terjadi dari tahun 2016 sampai akhirnya masanya ya saya coba tahun kalau nggak salah pas COVID ya. Oke. Begitu COVID itu kan saya suka hobi nonton, karena nggak ada kerjaan ya, sebelum tidur bukalah saya YouTube, terus kemudian tanpa sengaja saya lihat salah satu channel apologet dari Amerika lah.
yang sangat terkenal. Saya rasa viewers juga pada tahu ya siapa yang dia orang Arab yang tinggal di Amerika, dia sangat fasih. Tapi dia juga sendiri bilang, jangan percaya omongan saya, tapi cek sendiri referensi-referensi yang dia berikan. Okay. Terus saya pelajari juga referensi-referensi yang dia berikan. Ternyata memang terus terang, selama saya jadi Muslim, jujur, saya tidak pernah dengar ada ustadz, ulama, ataupun pada saat kita sholat Jumat yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Justru saya tahu melalui Apologet Amerika itu, dia bukakan semua referensinya di ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang bahwa ternyata banyak sekali tentang Isa Al-Masih. Seperti itu. Ya, saya kan kaget. Nah, kita nggak pernah, selama saya hidup, lahir besar sebagai Muslim, tidak pernah nih saya dengar istilah Isa Al-Masih. Yang saya tahunya cuma dia bisa bikin burung, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Tapi di Quran lebih banyak detailnya. Saya tidak mau menyinggung, tapi mungkin bagi para Muslim yang mendengarkan, ya silakan kaji sendiri. Ya, itu begitu banyak kok kisah-kisah tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Ya, bahwa dia adalah kalimatullah, rahmatullah, itu juga ada di situ. Bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu semua ada di Quran, dijelaskan siapa itu Isa Al-Masih. Dari situ mulailah timbul keraguan saya. Nah, ini terkemuka di dunia dan di akhirat. Nggak mungkin dong ada dua Tuhan. Kalau namanya terkemuka di dunia, mungkin ada banyak ya. Tokoh-tokoh politik, bintang film, pemusik, kan banyak yang terkemuka. Tapi kalau yang terkemuka di akhirat ya pasti cuma satu. Nggak mungkin ada dua. Kalau ada dua namanya menyebutkan Tuhan itu. Dari situ saya mulai berpikir. Terus kemudian saya jujur memang tertarik dengan apa ya, Jesus wisdom atau Jesus word, artinya perkataan-perkataan Yesus yang ada di Alkitab. Saya waktu itu belum punya Alkitab, cuman ya saya coba searching dari Google aja lah. Saya tulis Jesus words atau apa, itu akan muncul lah, muncul perkataan Alkitab itu. Terus kemudian ya udah, terus saya posting lah di Facebook. Nah, di antara teman-teman saya yang Kristen itu mulai heran, kok saya waktu itu sering posting Alkitab apa perkataan-perkataan Yesus, tapi saya tidak tuliskan nama ayatnya gitu loh. Saya tulis gitu aja. Kalau yang Islam kan pasti nggak tahu, tapi yang Kristen tahu. Nah, mereka mulai ada satu dua japri ke saya lah, mempertanyakan saya. Terus kemudian, nah ini saya jujur aja, ada salah satu teman saya relawan, teman sekarang juga udah dipanggil Tuhan lah. Namanya Pak Daniel Tirtayasa. Pak Rusli kenal kok, itu sempat kenal Pak Daniel Tirtayasa. Nah, Pak Daniel Tirtayasa, atau kita panggil Tirta, ya. Itu dia japri saya. Terus dia nanya, gue lihat kok yang belakangnya udah agak aneh. Dia bilang, kenapa aku mulai gini. Iya, saya bilang, ya saya udah mulai mencari satu kebenaran, bahwa satu iman tuh sebenarnya harus dibuktikan dengan satu kebenaran, gitu loh. Tidak bisa juga kita asal beriman tanpa kita tidak mengetahui kebenaran itu dari mana. Dan saya suka dari kekristenan, kebenaran itu harus diuji. Seperti itu. Jangan, jadi ujilah sesuatu sebagai suatu kebenaran. Kalau itu sudah teruji, baru itu kita imani. Itu yang saya suka dari kekristenan. Itu nanti saya ceritakan lebih lanjut lah. Terus kemudian, saya ketemu dengan almarhum Tirta, sahabat saya di dunia relawan. Dia salah seorang cucu kiai di Banten lah. Dia juga sama murtadin, cuma dia duluan. Nah, saya banyak dibimbing sama Tirta, diskusi lah kita tentang kekristenan seperti itu. Terus kemudian ada juga salah satu penyanyi senior yang memperhatikan saya, dia minta waktu ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dikasih lah nyanyi sinar wanita lah. Saya nggak mau sebutin namanya, belum ngomong soalnya takut nanti orangnya marah. Jadi saya dikasih lah Alkitab. Nah, dia ini sekarang sering pelayanan di Bali. Cuman untuk clue-nya ya, dia itu dulu pernah dapat penghargaan di World Pop International Festival di Budokan tahun 79 atau 77, nyanyi lagunya Buruh yang berjudul Renjana. Dia sekarang ini wanita, ibu-ibu, sekarang udah jadi ibu-ibu tentunya, aktif di dunia pelayanan di Bali. Saya sering diajak juga sama Mbak ini di Jakarta untuk pelayanan kesana kemari. Dia ngasih saya Alkitab. Disitulah. Nah, pada saat saya baca Alkitab, jujur, saya kaget. Asli saya kaget. Kenapa saya kaget? Saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa ada satu buku yang membuat secara rinci itu silsilah dari Adam, Nuh,
Abraham, Musa, dan seterusnya hingga ke Yesus. Itu rinci semua. Saya jujur kaget seperti itu. Wah, ternyata ada ya. Itu kok bisa gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya. Kok bisa seperti itu. Saya asik lah baca Alkitab. Pergumulan saya terus kemudian makinlah hebat. Tapi terus terang, saya juga nggak berani begitu saja terima Kristen. Padahal ini sebenarnya saya sedikit flashback. Itu juga aneh sebelumnya tahun 2019. Padahal saya udah diajak teman hadir ke acara Natal. Acara Natal saya ajak teman saya Muslim, cewek ya muslimah, di mobil saya putar lagu-lagu Natal. Ditegor, awas lo muter lagu kita lo jadi Kristen nanti. Saya bilang enggak lah, amit-amit lo jadi Kristen. Katanya pada tahun 2020 saya dijamah oleh Tuhan dengan kesaksian saya ini ceritanya. Terus kemudian saya baca Alkitab, terus saya terus terang, ini juga untuk para muslim yang mungkin dalam pergumulan ya, kalau Anda tidak yakin, coba aja tantang, Tuhan mana yang akan muncul, dan Tuhan mana yang akan berikan petunjuk. Itu yang saya alami, saya tantang waktu itu. Saya nggak bilang Tuhan mana, saya hanya bilang, saya taruh Al-Quran, saya taruh Alkitab. Saya nggak bilang Allah, saya nggak bilang Yesus. Saya hanya cukup bilang Tuhan. Tuhan berikan saya petunjuk, mana yang saya harus ikuti di antara dua kitabmu ini. Saya bilang ini ya. Saya nggak tahu pokoknya dua kitab ini mana yang harus saya tunjukin. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada petunjuk sama sekali. Nggak ada. Saya pikir saya mulai ragu nih apa Tuhan nggak ada ya. Saya pikir gitu ya. Setelah saya baca Alkitab, waktu itu saya mulai dari perjanjian baru. Perjanjian baru, sampailah dari perjanjian baru saya mulai, bukan dari perjanjian lama, karena saya ingin tahu pribadi Yesus dulu. Karena itu baca perjanjian baru dulu agar saya mengenal pribadi dan karakter dan siapa itu Yesus Kristus. Oke. Saya baca sampai halaman 27 ke halaman 30, itu halaman 28-29 itu kan satu lembar tuh. 28-29 itu tiba-tiba kok hilang gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sampai itu Alkitab kertasnya saya pikir kan karena masih baru, cetakan masih baru, barang baru, mungkin lengket. Biasanya kan suka lengket. Saya pakai lidah juga, saya sampai ambil udah mau robek gitu. Udah mau robek, tapi kalau saya terusin pasti robek. Saya pikir ini cacat produksi. Saya telepon ke Mbak itu, ke teman saya, sahabat saya gitu. Mbak, ini nggak ada nih halaman sekiannya. Masa sih? Ya mungkin cacat produksi. Terus dia bilang, ya udah, nanti saya kasih yang barunya. Begitu tutup itu, ya udah saya baca aja lah halaman 28-29 nanti aja. Saya buka santai loh, santai biasa aja, biasa. Belok gitu. Lainnya kok 28-nya ada, 29-nya ada. Saya sampai bingung loh. Lah, ternyata inilah petunjuk Tuhan. Dari situ ya udah saya ambil keputusan saat itu juga, berarti Tuhan memberi petunjuk ke Alkitab. Jadi saya ikuti Alkitab, terus kemudian udah saya banyak dibimbing juga oleh teman saya Pak Daniel itu, dan juga ada salah satu yang udah almarhum artis senior ya, penyanyi Nindi Lau atau Nindi Elis kalau kita kenal dulu. Saya juga sering saya diskusi sama Nindi itu mengenai Kristenan. Saya masih banyak belajar ya, belajar. Nah terus kemudian ada juga nih itu, tapi sih nanti ya, setelah itu saya dibaptis, saya terima Yesus. Tapi memang jujur ya, setelah terima Yesus, begitu saya diangkat dari air, seperti apa ya, dari atas tuh seperti ada lampu sorot gitulah, yang terang yang menyinari kepala saya gitu loh. Seperti pokoknya beda lah. Terus gitu banget. Dan anehnya begitu, pasti ternyata saya bisa nangis pada saat itu. Saya langsung nangis. Saya meluk sahabat saya, almarhum Tirta. Itu loh. Saya agak, sebenarnya kesaksian saya sendiri, saya kadang-kadang kenapa saya berhenti, saya nahan, karena saya takut nangis. Nah itu situ udah saya peluk, saya nangis di situ. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang sangat apa ya, dalam saat merasakan secara imajiner ya, seperti lepas dari satu rantai, satu ikatan atau satu belenggu lah, terputus, dan saya sekarang udah bebas. Bahwa ternyata benar bahwa di Alkitab kan memang dibilang bila kau temukan kebenaran, maka kebenaran itu membebaskan kamu. Itu yang saya rasakan, itu benar. Itu ya udah, saya terima Yesus, saya dibaptis. Benar-benar saya merasakan bahwa inilah saya sudah hidup yang baru, bahwa yang lama sudah saya tinggalkan. Saya merasakan hidup dari yang gelap menjadi terang. Dan saya sekarang juga benar-benar kasarannya mau mati kapanpun saya tidak takut saat itu.
Karena kebanyakan kita zaman kemarin ini, hampir semua orang pasti kalau ditanya masuk surga atau neraka, mereka pasti nggak berani jawab, pasti insya Allah, dan mereka takut akan kematian. Siapapun itu, mereka pasti akan takut kematian karena tidak ada jaminan keselamatan di agama sebelum saya itu. Di sini saya tidak. Saya sekarang kapanpun saya siap, dan bahkan mungkin bahwa kematian adalah sesuatu yang terbaik bagi kita bila memang kita dapat bertemu Tuhan Yesus dan duduk bersamanya di tahta kerajaan surga. Terus kemudian ya oke. Nah, setelah itu ada kawan sahabat lama saya di kuliah dulu, Pak Daniel Hutauruk namanya. Dia juga perhatiin saya, akhirnya dia kontak saya. Dia juga kaget kenapa saya bisa pindah. Akhirnya ya udah. Dia banyak bimbing saya, banyak pelayan. Pak Rusli juga kenal dengan Pak Daniel Hutauruk. Kebetulan dua Daniel nih, satu Daniel Tirtayasa, kedua Daniel Hutauruk. Cuman Daniel Tirtayasa udah almarhum karena gangguan ginjal. Pak Daniel ini yang terus bersama saya sampai hampir 4-5 tahun kalau nggak salah ya. Bersama Pak Daniel pelayanan di sini, saya 2 kali di Bali, sampai akhirnya Pak Daniel kembali lagi ke Bandung. Nah, kemudian yang saya suka dalam kekristenan itu ini sebenarnya, yang sangat membedakan bahwa dalam kekristenan, Tuhan membentuk manusianya, tidak menutupi objeknya, agar kita menjadi dewasa rohani. Dalam artian gini, seperti apa? Misalkan, wanita nggak perlu ditutupin, makanan nggak perlu ditutupin, tapi kitanya yang diproses. Apabila kita sudah diproses, otomatis kita sudah tak akan tahu kok, mana yang akan jadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Betul, otomatis. Jadi nggak perlu lagi itu halal atau haram. Yang penting Tuhan sudah bilang bahwa kalau ingin melakukan sesuatu, itu satu bermanfaat atau tidak, mengganggu orang lain atau tidak, merusak orang lain, merusak diri kita atau tidak. Udah itu aja intinya. Kalau merusak kita, udah jangan kamu lakukan. Makanya tidak ada larangan, tapi kita disuruh untuk kehendak bebas untuk menjadi dewasa secara rohani seperti itu. Itu yang saya suka dalam kekristenan. Benar-benar bahwa saya merasa bahwa dalam kekristenan ini saya benar-benar diproses dan didik untuk menjadi dewasa dan secara rohani. Gitu. Cuman memang ada resiko bahwa saat saya menerima Yesus dan pindah agama Kristen, memang keluarga saya itu sempat kecewa lah. Kebetulan juga keluarga saya termasuk dari golongan Islam yang toleransi tinggi lah. Artinya nggak sampai diusir, diancam, diputus hubungan sih enggak. Cuman ya mereka sangat sedih, ya menyesali apa yang saya sudah putuskan gitu loh. Tapi mau apa lagi, itu udah keputusanmu. Tapi yang saya sangat terasa juga di kalangan pergaulan, yang tadinya misalkan pergaulan SMA, yang tadinya deket, sering diajak-ajak, sekarang saya merasa bahwa ya saya ditinggalin oleh mereka lah. Tidak dimusuhi, tapi ya ditinggali aja lah, seperti itu. Itu yang saya rasakan sih di dalam pergaulan. Bahwa dulu yang sahabat, dulu deket, kan jadi menjauh. Ada juga seorang sahabat saya perempuan, begitu saya tahu jadi Kristen, malah sekarang ngeblok Facebook saya lah. udah menjauh lah, seperti itu. Emang itu resiko lah, bahwa kita akan kehilangan teman-teman dekat. Bukan cuma teman dekat juga. Kadang-kadang saya juga saat ini malah merasa, kadang jujur saya merasa mau putus asa. Karena kok terima Yesus bukannya mudah, malah sulit. Malah sulit dalam artian begini, semua apa yang saya dapat dulu tuh udah habis kegerus. Mobil, uang, semua minus. Habis pis-pis. Sampai, jujur aja, ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan. Bagaimana mungkin saya seorang ya kasarannya insinyur elektro, terus punya tim sales, terus kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang besar, ya, perusahaan multinasional besar yang di bidang kelistrikan lah, termasuk di bidang lampu, yang asal Belanda itu saya pernah kerja di situ. Tiba-tiba pada saat ini sekarang, saya harus jadi sopir online. Wah itu sebenarnya batin saya nangis sebenarnya. Nangis artinya kok bisa ya? Saya yang tadinya begini harus menjadi driver online, di mana dulu kasarannya kita suka menegur satpam, marahin satpam, sekarang malah terbalik, kita diusir-usir satpam. Jadi seakan-akan jadi merasa terhina gitu. Tapi saya ambil pikiran, ya mungkin Tuhan sedang memproses saya bahwa kamu harus bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil gitu. Ya Tuhan mungkin mendidik saya seperti itu, meskipun jujur ya saya jujur
amat sangat kesulitan lah dengan kondisi seperti ini. Saya masih berharap semoga Tuhan nanti akan bisa angkat dan pulihkan saya kembali. Saya tidak ingin menjadi kaya, tapi kondisi normal sehingga saya tidak ada beban lagi dan saya ingin bebas melayani Tuhan ke sana kemari. Saya tidak ingin menjadi orang kaya. Tidak, tapi dengan uang yang ada dan mencukupi, sisanya hanya akan saya pakai untuk melayani Tuhan hingga usia saya nanti selesai. Gitu. Untuk mujizat memang jujur Tuhan kita tuh benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa mujizatnya. Pertama, ini juga aneh nih. Saya pernah begitu, ya mungkin sekitar sebulan terima Yesus, saya tidak pernah mengalami gangguan alam, gangguan roh lah seperti itu. Nah tiba-tiba itu di suatu malam, jam 3 pagi kalau nggak salah, tiba-tiba saya dengar suara perempuan. Kamar saya kan di atas. Itu suara perempuan di bawah kok kayak nangis. Tapi nangisnya bukan nangis kayak anak kecil, nangis kayak orang kerasukan, gimana sih nangisnya seperti itulah. Saya pikir itu bukan suara pembantu saya. Saya yakin itu bukan. Dan itu jelas loh. Ya masih ada rasa takut juga waktu itu. Tapi saya yakin, saya sebut dalam nama Tuhan Yesus, saya usir gitu ya. Buka pintu pelan-pelan, hilang loh. Asli hilang loh. Sampai sekarang. Terus keajaiban lain juga, saya juga pernah waktu itu pertama kali masih awal-awal saya ke gereja, saya waktu itu ke gerejanya Stephen Tong ya. Itu yang nyanyi ada 3 orang, cuma 3. Tapi di kuping saya dengar choir, beneran choir. Sampai saya tuh celingukan, ini choirnya mana? Kok nggak ada, tapi di kuping saya ada choir. Sampai saya rekam pakai handphone sampai rumah, saya putar kembali, nggak ada itu rekamannya, choirnya. Jadi dari situ diyakinkan bahwa pada saat kita melakukan pujian persembahan, ibadah itu yakinlah malaikat pun ikut bernyanyi. Karena pada saat itu saya benar-benar dikasih audible lah, suara malaikat ikut bernyanyi. Sekali itu aja. Sudah keajaiban lainnya pernah saya waktu itu, saya mau ke Purwakarta. Ada seorang wanita muslim lah ingin dibaptis di Jakarta lah katanya. Ke Purwakarta. Terus kemudian saya jujur waktu itu sekitar jam 2:30, jam 3 siang lah. Jam-jam yang ngantuk tuh. Di flyover MBZ kan nggak ada rest area tuh. Udah begitu masukin area Kerawang Timur, itu tanpa sadar jujur saya tertidur, asli tertidur. Kenapa begitu? Karena begitu terbangun, saya heran, kok saya sudah di jalur bawah. Asli itu sama, itu benar-benar satu keajaiban yang apa ya, boleh dibilang ya. Kayak mungkin orang nggak percaya, tapi biarlah orang nggak percaya, tapi saya alami sendiri itu benar. Artinya apa? Pada saat saya sempat tidur beberapa menit itu, malaikat Tuhan yang nyapir mobil saya. Itu benar. Terus kemudian saya juga kemarin kena frozen shoulder nih di sini, sampai ini sakit, nggak bisa begini, sakit, asli sakit. Mau ke dokter nggak punya duit, namanya juga cuma sopir gokar, mana punya duit. Gitu. Saya nyandalan Tuhan. Sekarang saya kalau terjadi apa-apa hanya ngandalin Tuhan aja lah. Saya minta tolong sama Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan nih semuanya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kuasa Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu memang nyata seperti itu. Benar-benar lah. Itu saya bisa rasakan semenjak saya sudah terima Yesus. Gitu. Dan hal lain yang saya rasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata itu bisa gini aja. Seumur hidup saya tidak pernah ya tiba-tiba menangis, entah pada saat saya kasih kesaksian, atau saat ibadah pun, itu tiba-tiba bisa menangis, entah kenapa ya. Tiba-tiba bisa menangis. Aja namanya sekarang suka mikir kenapa saya dicengeng begini, seperti itu. Dulu saya nggak pernah nangis. Tapi sekarang kalau dengar nama Tuhan, menciptakan kebaikan Tuhan, itu saya bisa nangis, seperti itu. Dan kita misalkan melakukan satu dosa, atau apa, wah itu penyesalan kita pasti berasa banget berat, atau apa. Dan memang ya, untuk menjadi seorang Kristen itu sebenarnya, ini ada banyak orang mungkin ya, berpendapat bahwa udah diselamatin, udah selanjutnya kita hidup seenaknya kita, nggak juga. Itu namanya Kristen KTP yang hanya lahir besar karena Kristen, tapi selanjutnya dia tidak mengenali pribadi Yesus. Maksudnya itu kita diselamatkan dari dosa-dosa yang lalu, kemudian kita harus hidup baru sesuai dengan kehendak dan pribadi Yesus, seperti itu. Dan itu amat sangat berat ketimbang kewajiban ibadah. Karena kalau kewajiban ibadah itu hanya tergantung seberapa rajin kita atau enggak, itu satu.
Kedua, motivasinya biasanya karena takut nanti, takut dosa, takut tidak dapat pahala dan sebagainya. Jadi motivasinya bukan karena iman sebenarnya, tapi karena takut. Kekristenan tidak bicara seperti itu. Kita dikasih free will, tapi kita harus melakukan sesuatu hanya berdasarkan iman. Kalau tidak berdasarkan iman ya percuma kita melakukan ibadah juga. Percuma juga kita melakukan puasa. Makanya dalam puasa umat Kristen kan tidak ada kewajiban. Ngapain kita melakukan suatu ibadah kalau kita tidak melakukan itu berdasarkan satu iman yang kita inginkan karena sesuatu, karena niat kita, itu baru kita lakukan. Dan tolak ukur kekristenan bukan ibadah, tapi adalah bagaimana kita hidup dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Itulah makanya sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Saya sendiri kadang sering suka menyerah gitu loh. Apa bisa saya hidup seperti ini? Karena masih jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi ya saya tetap percaya bahwa ini semua tentulah proses yang Tuhan ingin jalani. Kemudian juga sejujurnya saya juga sebenarnya cita-cita saya benar ingin hidup penuh dalam pelayanan. Bagi saya kehidupan yang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah bisa melayani Tuhan. Bukan memiliki satu perusahaan dengan omset miliaran, triliunan, enggak lah. Bukan itu, tapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa ada lagi beban yang harus kita pikul, artinya membelenggu kaki kita. Itu. Terus kemudian banyaklah hal-hal lain juga pada saat COVID kemarin. Itu COVID saya hanya mengandalkan Tuhan, benar. Sempat terkena COVID, tapi bukan yang aktif tapi yang pasif. Itu saya dikirimin tabung oksigen, dikirimin obat oleh orang yang sama sekali tidak saya kenal. Dan satu juga keajaiban begini loh. Saya waktu itu pengen sekali sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab atau sekolah penginjil. Cuman saya nggak punya uang kan, saya nggak punya uang sama sekali. Cuman saya pengen gitu loh. Entah gimana caranya. Nah kemudian kebetulan saya kan ikut persekutuan doa alumni SMA saya, SMA 4 Jakarta lah. Nah kebetulan ketua PD-nya persekutuan doanya tiba-tiba nelpon atau ngontak saya. Dia nanya, kamu ada minat nggak untuk sekolah teologi atau Alkitab? Saya kaget loh. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa bahwa saya memang ada niat seperti itu. Bagai bersambut dong. Saya minat banget. Ya puji Tuhan akhirnya saya sekolah Alkitab, sekolah evangelis lah, sekolah penginjilan yang dibiayai oleh persekutuan doa alumni SMA saya di JBI Betel situ, Petamburan. Hingga saya selesai 1 tahun dan mendapat kelulusan sebagai evangelis karena saya memang ambil evangelis di situ. Ya itulah Tuhan mendengar kok apa yang kita inginkan. Tapi tentunya bukan keinginan materi atau apa ya, tapi apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti Tuhan kabulkan. Pasti, itu saya jamin. Pokoknya segala keinginan yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Hanya tinggal waktunya yang waktu Tuhan bukan waktu kita. Cuman memang ada beda ya. Ini maaf aja ya. Ada beda antara orang yang lahir besar sebagai Kristen dan orang yang petobat baru kayak saya atau Pak Rusli Monoarfa. Itu memang beda ya. Artinya apa ya? Kita suka heran sama orang Kristen kok yang menjalani kekristenan biasa-biasa aja. Artinya biasa-biasa aja tuh ya dia hanya rajin ibadah, rajin sharing firman, tapi nggak lebih dari itu. Kita ajak untuk pelayanan, ogah, kita ajak untuk persekutuan doa, ogah, dengan alasan macam bla 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 gitu. Nggak, itu saya jujur heran sama orang Kristen seperti itu. Saya sendiri jadi orang Kristen tuh harus punya semangat untuk mengenalkan pribadi Yesus, memberitakan Injil, bagaimana kita bisa menjadi terang dan gelap bagi orang lain. Kita harus bersemangat untuk melayani Tuhan karena kita tidak bisa berhenti hanya dalam rutinitas agamawi saja, karena kekristenan itu tidak sekedar agamawi, tapi kita harus lebih dari seperti itu. Kalau hanya agamawi aja, kita nggak ada bedanya dengan umat-umat agama lain. Kita hanya stop dan stuck sampai di situ. Itu sih saya kadang-kadang suka bingung sama mereka kekristenan. Nah cuman juga saya juga jadi kadang-kadang, nah ini juga saya juga
Berarti juga kebanyak para murtadin juga kadang-kadang, Pak Rusi juga pasti tahu lah, itu yang tidak mau dimuridkan. Padahal bagi saya, menurut saya itu penting dimuridkan. Bukan sekedar terima Yesus, dibaptis, selesai. No, 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 nggak seperti itu. Kita harus dimuridkan agar kita benar-benar bisa mengenal pribadi Yesus, mengenal siapa sosok dia, bagaimana kita bisa hidup dalam dia. Untuk itu kita kan perlu lah sesuatu ya, artinya kita perlu dimuridkan. Nah, cuman nyatanya nggak sedikit juga para murtadin yang jadi liar, tidak mau dimuridkan. Dan parahnya lagi, ada juga yang suka berapologet. Wah, itu ngeri juga tuh. Jadi apologet liar, tidak tanpa punya dasar-dasar teologi, apalagi tidak pernah dimuridkan ya. Hanya mungkin karena mungkin dia rajin baca sendiri. Tapi kan pemikiran di otak beda dengan pemikiran Alkitabiah yang berdasarkan kita dapat di sekolah-sekolah teologi. Jadi ya untuk para murtadin yang lainnya saya sarankan sih sebaiknya juga cobalah dimuridkan, karena itu penting, sangat penting, dan kita perlukan lah sebagai petobat baru agar kita bisa mengenal pribadi dan karakter Yesus seutuhnya, seperti itu ya. Itulah kadang-kadang yang saya rasakan juga untuk kekristenan. Juga saya juga kadang-kadang juga bingung sih, terutama Protestan. Saya sendiri Protestan ya, itu terlalu banyak aliran ya, ada GBI, GKI, bla 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 bla. Awalnya tuh saya sempat bingung, ini yang mana, ini yang mana, ini kok begini-begini. Akhirnya setelah saya pelajari, saya ada kesimpulan intinya gini, selama doktrin primer itu sama, itu nggak masalah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal itu sama, itu mah tidak masalah. Yang diperdebatkan dan membedakan hanya doktrin sekunder. Doktrin sekunder biasanya lahir dari pemikiran-pemikiran para bapak-bapak gereja dulu aja. Jadi bukan karena firman Tuhan, tapi kalau Tritunggal kan itu udah jelas ada di Perjanjian Lama, ada di Perjanjian Baru. Dari situ ya saya pikir it's fine lah. Jadi kita mau karismatik, GBI, atau GKI atau apapun ya, nggak jadi masalah. Yang penting kan batang pohonnya sama. Itu meskipun ya kadang-kadang suka ada perdebatan, tapi itu nggak terlalu penting lah bagi saya. Yang penting batang tubuh itu dalam kekristenan itu yang penting dan jadi pegangan kita semua. Dan ini juga masih banyak juga orang Kristen awam yang gagal paham tentang Tritunggal atau Trinitas. Itu bukannya sedikit, banyak, cukup banyak. Kalau kita tanya, mereka hanya bilang, ya kita tahu Tritunggal apa itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu apa itu? Lebih lanjut lagi, mereka tidak bisa jelaskan. Kenapa saya bilang itu penting untuk kita pahami? Karena di luaran juga banyak paham-paham yang menyimpang lah, sehingga lahirlah ada Oneness, ada Unitarian, terus ada saksi-saksi Yehova, terus ada Mesianik Judais itu, Judais Mesianik, dan macam-macam lah. Kalau kita tidak berpegang teguh kuat pengertian kita tentang Tritunggal atau Trinitas, nah itu kita bisa nyasar lah, kasarnya seperti itu. Itu yang saya rasakan selama ini, dan saya terus terang, saya sekarang apapun yang terjadi bagi saya tetap harus bersama dengan Yesus Kristus, karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang nyata, yang bisa saya rasakan, dan dia telah membawa saya dari gelap menjadi terang. Yang belum mengenal dia hingga saya mengenal Tuhan itu sesungguhnya seperti apa sih. Yang sebelumnya saya hanya mengenal sosok nama Allah, SWT kasarnya, tapi kita tidak bisa mengenal pribadinya, karakternya, dan apanya. Tapi sekarang setelah saya mengenal, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Meskipun banyak dia bilang, kok Tuhan jadi manusia kok dituhankan, seperti itu ya. Awalnya pun saya juga sama lah, punya pemikiran seperti itu. Selama kita masih belum bisa mengenal, pasti pemikiran kita juga sama, seperti itu, manusia kok dituhankan, seperti itu. Ya itu wajar lah bagi mereka yang belum mengenal. Tapi bagi mereka yang masih dalam pergumulan, cobalah buka pelan-pelan, pelajari pelan-pelan kitab kalian, bahwa ternyata banyak petunjuk di dalam Al-Quran tentang siapa itu Isa Al-Masih. Banyak, saya nggak mau sebutin ayatnya, tapi ada banyak. Terus kemudian juga petunjuk dan cahaya kebenaran di Taurat dan Injil itu ada semua. Cuman memang kadang-kadang itu ada dalam kurung itu, kadang-kadang suka dalam teks aslinya tidak ada, ditambahin itu. Ya kalau pengen tahu ya
itu coba ditutup. Pelajari sendirilah kalau memang ingin mencari kebenaran. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk mencari kebenaran. Carilah dulu kebenaran, baru kita imani. Jangan kita imani sesuatu tanpa kita tahu apakah itu suatu kebenaran atau bukan. Dan kebenaran itu pun perlu diuji. Caranya ya menguji macam-macam. Kalau saya waktu cara mengujinya, ya saya tanya Tuhan langsung aja, saya mana yang harus saya ikuti. Banyak cara lah untuk menguji. Karena kekristenan tidak didasarkan oleh iman yang buta, iman yang tanpa perlu menguji sesuatu. Karena Alkitab juga banyak, ada beberapa ayat bilang bahwa kita justru disuruh menguji sesuatu, apakah itu benar dari Tuhan atau bukan. Di Alkitab dibicara seperti itu, bahwa kita tidak boleh mengimani sesuatu sebagai suatu kebenaran tanpa kita perlu mengujinya. Dan itu memang jelas ada banyak lah ayat di Alkitab. Mungkin saya rasa ada lagi kira-kira ya. Sementara sih itu dulu, cuman ya memang untuk saat ini saya masih rindu akan pelayanan. Saya masih mencari-cari di mana saya bisa untuk pelayanan. Sementara saya melakukan pelayanan ke gereja-gereja, ke penjara-penjara sih. Itu Pak Rusli. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Bani sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Nah, Pak Bani, tadi ada sesuatu yang menarik bagi saya, itu kok baca Alkitab lalu kaget. Kagetnya itu karena ceritanya itu kok sistematis ya. Nah, yang lain lagi ada apa lagi gitu loh. Selain kisah Adam, Nuh, Abraham dan seterusnya, itu apalagi yang menarik Pak ketika baca Alkitab? Sekarang gini, bisa bayangin nggak? Ada satu kitab ya, kita orang Kristen tidak pernah bahwa Alkitab adalah wahyu yang turun gedebuk menjadi buku. Ya, itu ternyata itu enggak lah, itu ya absurd lah, nggak masuk akal. Itu adalah satu kitab yang ditulis oleh 40 penulis ya, kurang lebih 40 penulis dari berbagai macam zaman, dari seribuan tahun sebelum Masehi sampai Masehi, di mana mereka satu sama lain beda generasi, tapi kok anehnya bisa nyambung, nyambung. Itu yang membuat Pak Bani takjub. Itu yang membuat Pak Bani takjub ya. Suatu buku yang ditulis ribuan tahun oleh 40 penulis dengan masa berbeda zaman, berbeda generasi, tapi satu sama lain bisa nyambung. Luar biasa. Itu satu, sangat luar biasa. Kedua, banyak nubuatan apa yang tertulis dalam Alkitab itu ya bisa kita rasakan sekarang gitu. Seperti zamannya adanya AI sekarang, itu juga udah ada kan di kitab Wahyu, artificial intelligence tuh, yang sekarang lagi itu kan marak. Ada nubuatannya juga di kitab Wahyu. Banyak lah tanda-tanda akhir zaman segala. Jadi kalau saya bilang Alkitab tuh boleh dibilang Tuhan kasih blueprint kehidupan ke manusia, dari awal dia ciptakan hingga nanti akhir zaman. Seperti itu. Luar biasa kok. Yang kedua, jangan lupa bahwa apa yang ada di Alkitab itu dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah dan arkeolog. Ada memang orang yang bilang bahwa agama itu bukanlah suatu sejarah. Oke, fine. Agama bukanlah suatu sejarah. Ya. Tapi kebenaran dibuktikan melalui apa? Melalui sejarah dong. Sejarah adalah alat bukti yang paling valid untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Tanpa ada bukti sejarah, itu sama juga kita tidak bisa berpegang pada satu kebenaran itu valid atau tidak. Karena tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Sejarah secara tulisan maupun bukti-bukti arkeolog. Dan sejarah itu harus ditulis oleh sumber-sumber non-muslim. Contoh misalkan kasus peristiwa penyalipan Yesus segala itu kan jelas itu dicatat oleh sejarah, dan yang nyatat itu adalah orang-orang ateis dan orang Yahudi loh, bukan orang Kristen. Betul. Jadi itu kasus kejadian Yesus salib seperti itu. Itu luar biasa ya. Padahal kita dulu diajarkan untuk percaya, ya kan? Percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, kita tidak dianjurkan untuk membacanya. Jadi percaya tanpa membaca, artinya itu percaya yang membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta ya. Iya. Ya kan? Ya, aneh juga. Harus mengimani kitab sebelumnya. Iya. Padahal kita tidak dianjurkan untuk baca, harusnya kita baca. Cuman ketika kita mau baca, saya dulu diajarkan begitu. Jangan baca Alkitab, karena Alkitab ini sudah dipalsukan. Nah itu. Sehingga terjadi pergolakan batin antara pikiran dan hati saya. Hati saya menerima kebenaran Alkitab. Kalau saya bukan dari segi sejarah yang saya
membuat saya takjub, tetapi petunjuk keselamatan yang sangat luar biasa, kepastian keselamatan. Iya, karena itu yang sangat dibutuhkan, sangat urgent. Dan waktu saya membaca itu, hati saya menerima bahwa ini kebenaran, tapi pikiran saya yang masih termakan oleh doktrin orang tua, guru-guru saya bahwa Alkitab itu palsu. Oke. Iya. Jadi Pak Bani, saya itu lebih ke melihat, saya lebih takjub pada kepastian keselamatan. Karena saya berangkat dari kitab yang saya pegang dulu, mengapresiasi Alkitab, bahwa di dalam Alkitab ada petunjuk, ada cahaya, ya kan? Kebenaran. Ya. Sehingga ketika saya menemukan petunjuk itu, wah ini luar biasa. Nah, yang menarik juga, kenapa? Saya lupa ayat. Quran juga bilang bahwa kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Ada itu di Al-Quran. Ada. Kalau kamu tidak memutuskan perkara menurut Taurat dan Injil, ada. Nanti kita lihat lagi. Udah lama kita nggak utak-atik kan, jadi ya wajar kita lupa. Oke, jadi dan keistimewaan Alkitab adalah dia mampu berdiri sendiri tanpa validasi dari kitab-kitab lain. Benar. Ya kan? Sehingga Alkitab itu kita baca, kita mengerti ya tanpa terlalu banyak untuk kita menafsir. Ya kan? Karena udah sangat bisa dipahami dengan baik. Pak Bani, ada yang bertanya tadi di live chat, tahun berapa Pak Bani kemudian mengambil keputusan dengan mantap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ditandai dengan baptisan. Waktu saya ketemu Pak Bani itu tahun berapa ya? Pertama kita jumpa. 2020. 2020 itu kan belum dibaptis ya? Udah. Oh udah dibaptis. Ya itu pertama waktu COVID. Jadi COVID yang mempertemukan kita ya Pak Bani ya? Betul, waktu itu waktu itu kan ketemu Pak Tirta juga almarhum, kan kita makan di Tebet. Iya betul. Jadi waktu itu saya ketemu Pak Bani pertama kali tahun 2020 dan baru saja dibaptis ya, saya ingat. Baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sah dengan baptisan ya, ditandai oleh baptisan. Pak Gabriel bisa dengar? Halo Pak Gabriel. Halo. Ya, mau bertanya atau gimana? Ya, shalom. Bisa dengar Pak? Bisa. Mau Silakan. bertanya lah sedikit. Bisa bertanya? Ya. Ya, silakan. Selamat malam Pak Bani Birowo ya. Selamat malam Pak Pastor Muhammad Rusli Monwarfa. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, saya Gabriel mau sedikit bertanya dan sedikit juga berkesaksian. Saya mau tanya Pak Bani Birowo ini dari asalnya dari mana? Oh, saya lahir besar Jakarta, cuman orang tua orang Jogja Semarang, Jawa lah. Oh, orang Jogja tuh. Jogja Semarang. Iya. Jadi kesaksiannya ini pertama kenal Kristus secara spiritual atau belajar sendiri atau dari teman? Oh enggak, dari pergumulan aja Pak. Pergumulan akan mencari satu kebenaran. Oh, pergumulan. Iya. Pergumulan pribadi. Jadi aslinya ini dari awal dari kecil jadi dari kecil Muslim ya? Oh iya, Muslim. Dari kecil Muslim. Oh, bisa supaya begini loh. Maksudnya kan orang supaya percaya kalau Bapak dari Muslim asli ya. Apa Bapak melakukan sholat 5 waktu? Ya, lakukanlah itu mah. Lakukan. Ada satu surat yang Bapak hafal banget. Yang menurut Bapak yang paling sulit yang Bapak hafal sedikit aja. Supaya mereka percaya gitu. Oh gitu ya. Mau yang mana? Kalau Zubila Binas, Malikinas? Enggak, pendek aja. Kalau boleh ya. Maksudnya kalau boleh Pak Pastor Muhammad Rusli Monwarfa bisa? Boleh. Itu bisa diuji gitu. Keislamannya ya, bisa. Sebenarnya nggak perlu. Supaya kan yang di istri, iya. Nggak maksudnya supaya lebih ini maksudnya. Pendek aja. Pendek aja. Iya, lebih afdol ya bahasanya ya. Ya pasti Pak Bani punya, dia hafal ya surat-surat pendek untuk keperluan sholat ya. Iya, kayak Al-Ikhlas, ya, pendek aja. Al-Ikhlas ya, surat. Ya terserah lah. Ya kalau lupa nggak apa-apa sih kalau lupa.
Masih ingat. Nggak lupa sih, cuman menurut saya ngapain juga kita melafalkan gitu loh. Iya kan? Ngapain Iya kita sih memang. melafalkan? Ya, Iya betul itu betul. ya, justru kalau kita melafalkan Jadi prosesnya begini aja, maksudnya. ada yang tersakiti. Pasti ada yang tersakiti kalau kita melafalkan itu. Ya, yang pasti Iya, Pak maksud Bani, sebenarnya nggak ada nggak maksudnya. surat Al-Ikhlas Iya. aja lah, surat Iya, Al-Ikhlas Pak. aja Pak Bani. Iya terserah lah. Pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Lagian juga saya tidak mengerti ya. Wallahu ahad aja Ya deh. silakan. Kalau sama dalam lihat dalam aku lawan wah. Oh iya. Oke. Oke, cukup ya, nggak apa-apa ya. Itu aja. Jangan terlalu panjang ya. Nanti ada yang kepanasan lagi kan. Nanti saya juga kepanasan jatuh dengan kita yang sini. Iya. Di sini Pak saya tidak mencontoh dari pendahulu kita, misalnya Yusuf Menabulu atau yang lagi populer sekarang si Edis. Setiap kali Muslim naik untuk membuktikan dia benar Muslim, ada Oh enggak. nggak usah lah. Enggak, Kalau saya enggak nyontoh ke sana. Ya nggak perlu. Oke, kalau Iya. masih ada lagi Pak Gabriel? Iya, maksudnya perjalanan Anda waktu cari kebenaran itu berapa lama? Sampai Anda ada keinginan mau cari kebenaran itu karena apa? Pergumulannya apa? Mengenai Aduh, apa? kalau saya sebut apa nanti rumah sana tersinggung. Kalau ke dalam ya? Nah, gini aja. Maksudnya yang pakai bahasa lain aja lah. Apa? Banyak gini. Sebenarnya disadari atau tidak disadari, aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi intoleransi yang dilakukan oleh mereka itu tanpa sadar bahwa itu membuat banyak para muslim bertanya, termasuk saya waktu itu, apakah agama saya benar-benar seperti itu gitu? Apakah itu hanya karena salah pengajian, nggak ngerti, salah penafsiran dan lain sebagainya, dan bla 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 bla, sehingga timbullah pada satu titik tertentu saya harus mencari kebenaran. Apakah iya seperti itu atau tidak? Akhirnya ya sudah, setelah saya pelajari, saya belajar semua sumber-sumber Islamnya seperti dari Quran, Sunnah, terus Sirah Nabawiyah. Akhirnya saya ambil putusan, ya udah. Terus kemudian saya baca Alkitab dan berkata Pak Rusli bahwa hanya dalam Alkitab lah itu dijamin bahwa hanya akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa melalui aku tidak bisa bertemu dengan Bapa. Tidak ada satu nabi pun yang berani bicara seperti itu. Dan tidak ada pun kita menyuruh membukti siapapun karena dia tidak terima Yesus. Apa kita harus benci atau kita harus perangi sehingga mereka mau menerima Yesus? Nggak ada di Alkitab seperti itu. Iya. Dan apakah mereka Betul, kita sebutkan kita harus jauhi, kita bikin batasan? Enggak, justru kita harus rangkul dan kita harus sayangi mereka juga seperti kita menyayangi anggota tubuh kita. Itu ajaran Yesus. Itu yang saya sangat salut. Benar. Iya. Oke. Iya, Pak Bani. Iya, Pak. Pak Bani. Ya. Apa kehilangan terbesar yang Bapak alami karena sebuah keputusan ini? Kehilangan terbesar. Iya. Dijauhi teman lah, kehilangan teman. Oh, dijauhi temannya. Nah, kalau saudara ya, puji Tuhan saudara saya bukan orang-orang itu. Kebanyakan kalau dari Jawa Tengah ya, kebanyakan memang termasuk Islam moderat lah, yang artinya tidak harus Islam gitu. Artinya ya kalau memang udah dewasa itu pikiran dan tanggung jawab masing-masing. Beda misalkan saya orang Sumbar atau orang Aceh atau orang Jawa Barat ya, mungkin mereka agak keras ya diusir. Kalau orang kita Jawa Tengah nggak tahu itu. Tapi ya memang yang saya sangat radikal ya. Ya ditinggalin temen lah, dijauhi lah, bukan ditinggalin. Iya. Kalau saya bisa berbagi, saya kehilangan terbesar dalam hidup saya ketika saya jadi Kristen, ambil keputusan jadi Kristen ya. Saya merasa saya kehilangan kesempatan untuk menjadi sesuatu di bangsa ini. Ya. Kenapa? Karena saya adalah kader partai tertentu. Saya juga aktif dalam ormas, kegiatan-kegiatan ormas keagamaan. Dan saya juga punya keluarga besar yang sangat aktif dalam kegiatan partai. Dan saya pikir kalau saya mau berkarir di partai dan saya sudah jadi Kristen, nanti akan dikriminalisasi itu. Ya, Oke.
Pak Bani, tadi disebutkan bahwa orang menjauh itu, yang menjauh itu teman dari kecil atau teman yang dari seperti apa? Teman-teman Semua. sekolah. Iya. Mereka membuat apa alasan mereka itu menjauhi? Takut Ya, takut jadi Rata-rata murtad juga. ya, Takut terpapar ya. ya gini, rata-rata gini, kalau kita sebagai muslim ya, yang toleran ya, kita bisa menerima kalau dia memang dari lahir Kristen. Tapi kalau pada saat dia murtad, nah biasanya kita agak-agak kurang bisa terima. Itu kayak harus diakui itu. Kita ada rasa seperti itu. Dan itulah yang dikatakan oleh mereka seperti itu. Itulah yang ditanamkan ya. Orang murtad, nauzubillah min dzalik, nggak salah. Mungkin mereka kaget aja, tapi mungkin hari ini mereka akan merapat lagi. Iyalah, saya juga nggak musim kok. Nggak boleh kita memusuhin, karena itu. Iya betul. Tapi saya salut dengan keluarga Pak Bani ya, yang sangat toleran, tidak sampai membuang, tidak sampai mengusir. Kalau saya sempat diusir dari rumah, menggelandang, makan makanan basi, ya makan makanan yang sudah dibuang, tidak punya tempat tinggal. Ya saya datang kepada orang Kristen pada takut karena saya di kota kecil kan di Sulawesi Tengah sana. Ya, Iya. sampai seperti itu. Tapi ada hal menarik juga tadi yang membuat saya terenyuh ya. Tuhan buat Pak Bani itu menjadi miskin, ya, dimiskinkan begitu ya, sehingga kemudian menjadi sopir online. Biasanya menegur satpam, malah sekarang satpam yang usir-usir bapak gitu. Nah, bagaimana perasaan Pak Bani? Ya, apakah menyesal mengambil keputusan jadi Kristen? Enggak, bagi saya gini, kita hina di mata manusia nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita hina di mata Tuhan. Biarlah manusia menghina kita. Tapi kalau saat udah Tuhan itu jangan sampai terjadi lah. Gitu aja. Hina manusia nggak masalah. Jadi ini yang pelajaran yang saya rasakan pada saat saya harus jadi sopir online. Direndahkan, dihina. Ya kasarannya ya lo cuma sopir gitu. Iya. Tapi ibaratnya kan sebelum kita ditolak, Tuhan sebelum ditolak. Tapi Pak Bani sudah menyelesaikan sekolah teologi dan sekarang sudah menyandang gelar sarjana teologi. Bukan, evangelis Pak. Oh, evangelis. Sekolah penginjil. Sekolah penginjil berapa lama? 1 tahun di GBI Battle. Oh, 1 tahun ya. Dipersiapkan untuk jadi penginjil aja ya. Sementara ke situ dulu. Pak Bani, apa harga yang tidak terlihat tapi paling menyakitkan? Gini aja, terakhir itu saya pernah suka sama seorang perempuan, begitu saya udah pindah Kristen dia menjauh, seperti itu. Satu. Ada penolakan ya? Itu penolakan. Kan itu memang menyakitkan ya. Iya. Iya. Kalau saya alamin hal yang menyakitkan itu saya difitnah, dan difitnah yang mau fitnah itu hamba Tuhan gitu loh. Mungkin merasa dia membunuh karakter, ya membunuh karakter. Bahkan ketika saya ada di gereja tertentu, ya yang bertahun-tahun saya ada di sana, tapi kemudian tiba-tiba hilang gitu kan, tanpa alasan yang jelas. Ketika saya mau konfirmasi, tidak ada yang bersedia mau konfirmasi, yang mau tanya kenapa saya kemudian hilang dari jadwal, ya. Dan itu tidak ada sampai hari ini, nggak ada konfirmasi. Sehingga saya itu sebenarnya kalau potensi kecewa itu ada, tapi saya nggak mau kecewa. Cuman saya melihat memang hari ini sistem pekerja di gereja yang katanya penuh kasih, sebetulnya kalau saya lihat ada, mungkin tidak semua, tapi yang saya jumpai itu lebih jahat dari dunia sekuler. Kalau di dunia sekuler, kalau kita mau PHK begitu ya, itu ada aturan yang harus ditaati. Tapi kalau di gereja ya, suka atau tidak suka. Bahkan anak saya juga ngalamin, ya, nggak tahu salahnya apa, kemudian disingkirkan, disikut sana sikut sini, ya seperti itu. Tapi kan nggak akan pernah kecewa, ya, karena prinsip saya manusia bisa mengecewakan, gereja bisa mengecewakan, hamba-hamba Tuhan bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena memang kita jadi Kristen bukan karena gereja, bukan karena
hamba Tuhan. Ya saya Iya, kalau kita ada kan ikut Tuhan. saya kalau ada hamba Tuhan yang berani datang ke saya lalu menginjil kepada saya dan mengatakan terang-terangan bahwa kalau kamu tidak terima Yesus kamu akan mati, kamu akan binasa. Pastikan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Kenapa? Karena terlalu berani. Tapi kan kami mengalami perjumpaan, ya, sehingga keputusan yang kami ambil bukan keputusan yang membabi buta. Baik, ada yang masuk lagi ini yaitu Ujang Zeni. Oh, yang mau kesaksian. Ya bisa nanti kita schedule kalau mau kesaksian ya. Kita sapa dulu. Shalom Ujang Zeni. Ya, shalom, Pastor Rusli, salam kenal. Salam kenal. Saya dari Bandung, Pak. Oh, sana salam kenal. Ujang. Ya, Pak Ya, Bani juga mungkin kenal sama saya. oke. Nanti Bapak tahan dulu kesaksiannya, nanti kita schedulekan ya. Baik, Pak. Atau ada pesan yang mau disampaikan atau pertanyaan kepada Pak Bani, silakan. Iya, ya tadi saya dengar bahwa kehilangan terbesar apakah yang pernah Pak Bani rasakan gitu ya. Nah itu, ya tapi satu hal, sorry ininya apa sinyalnya kurang bagus ini saya ini. Oh, Bapak lagi di luar pakai wifi Iya, atau? di rumah cuman ini wifi-nya agak kurang bagus. Oh ya. Ya, ya mungkin ini apa namanya karena mungkin ini aja apa namanya kegiatan sekarang Pak Bani. Kegiatan Pak Bani pelayan. Silakan Pak. Oke, sinyalnya kok sekarang kurang gini, bagus ya ini. ikut ke pelayanan ke penjara ya. Itu satu, terus kedua lagi ingin mencoba bikin satu kayak persekutuan doa atau ministry yang mana tujuannya nanti saya ingin melakukan pelayanan penginjilan, tapi ya itulah ternyata bahwa membentuk satu persekutuan doa atau ministry itu nggak gampang. Di situ kadang-kadang saya suka kesel juga sama orang-orang Kristen. Kok nih kita ajak begini kok ada yang non-respon. Mereka hanya asik dengan baca Alkitab doang terus pergi ke gereja cukup, padahal kan nggak seperti itu. Kita harus jadi orang Kristen tuh harus istimewa lah kasarnya, harus lebih dari itu. Seperti itu. Iya, jadi Pak Bani ini sudah sekolah 1 tahun untuk penginjilan dan beliau aktif pelayanan penjara tapi belum pernah di penjara. Ya, kalau saya aktif juga untuk pelayanan penjara karena saya juga mantan narapidana dan saya punya buku ini ya yang saya tulis Harga Sebuah Keputusan ya. Jumpa Isal Masih Aku Masuk Bui ya. Ini ada buku. Saya 4 tahun 6 bulan di penjara dan karena itu saya juga aktif melayani di penjara. Saya sering ke Bandung juga. Nah, Pak Bani punya harapan atau cita-cita ingin membuka satu wadah persekutuan doa ya di mana di sana bisa belajar banyak tentang Alkitab. Ya, penting kita harus dimuridkan ya, itu yang penegasan tadi dari Pak Bani. Banyak murtadin tidak mau belajar, tidak mau dimuridkan. Harus dimuridkan supaya kita bisa memuridkan. Haleluya, puji Tuhan ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa kesaksian Pak Bani ya. Ini adalah suatu hal yang sungguh sangat baik. Ketika kita mendengar kisah-kisah mereka yang murtad ini, membuat kita juga untuk semakin teguh, semakin yakin di dalam iman kekristenan, bahwa keselamatan itu tidak dapat diperoleh di dalam nama siapapun selain daripada nama Tuhan Yesus itu sendiri. Memang banyak orang yang menawarkan keselamatan, tapi keselamatan yang mereka tawarkan adalah keselamatan yang semu, keselamatan yang sia-sia, yang tak ada kepastian. Tetapi di dalam Kristus dengan tegas bahwa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lebih berkuasa selain daripada nama Tuhan Yesus itu sendiri. Itu kata Kisah Para Rasul. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah perjalanan hidup Pak Bani ini yang cukup panjang, memang tidak bercita-cita untuk menjadi seorang Kristen, ya, tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk mau menjadi pengikut Kristus. Tapi itulah cara dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, dan akhirnya pun ia mulai mempelajari kitab suci atau Alkitab, dan ujungnya ia terima Yesus. Yang tadinya tidak mau dan fanatik, malah sekarang ia menjadi seorang
pengikut Kristus dan bahkan berencana, punya cita-cita, punya kerinduan untuk melayani Tuhan Yesus, entah itu melalui persekutuan-persekutuan doa ataupun penginjilan. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara perlu kita dukung, perlu kita sokong pelayanan-pelayanan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika ada yang punya kerinduan untuk mendukung pelayanan seperti Murtadin ini, saya berharap Bapak Ibu silakan menghubungi channel Pak Rusliman Arfa atau network ya, channelnya Pak Rusliman Arfa, supaya di sana kalian atau Bapak Ibu dukung di sana. Jika teman-teman dan saudara mendukung untuk perkembangan channel ini, maka silakan like, komen, dan subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya, itu sudah cukup buat saya. Ya, itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.